Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Agustin MPD. Saya pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait pendampingan yang saya lakukan sesuai dengan Dirjen PPK 4831 tahun 2023. Berikut kegiatannya. Berikut ini adalah peran pengawas menurut Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Definisi pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Sedangkan definisi pendampingan yang dimaksud yaitu membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Mengapa transformasi peran pengawas perlu dilakukan? Menurut Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023, yaitu yang pertama menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat agar berkelanjutan dalam pengembangan program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Ketiga, meningkatkan kapasitas proses pada hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip pendampingan yaitu yang pertama profesional, terencana dan strategis, bertahap dan mandiri, kolaborasi, asimetris, kesetaraan, serta berbasis evaluasi. Adapun tahapan siklus pendampingan yang pertama perencanaan pendampingan pada satuan pendidikan, yang kedua pendampingan terhadap perencanaan program kerja satuan pendidikan, ketiga pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil pendampingan pada satuan pendidikan. Tahap pertama pada siklus pendampingan yaitu melakukan perencanaan. Pada tahap ini yang saya lakukan yaitu dengan mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah dengan menggali tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan dan tingkat kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi. Berikut ini beberapa dokumentasi yang saya lakukan melakukan pendampingan bersama kepala sekolah untuk memetakan komitmen perubahan dan strategi serta metode yang akan dilakukan pada saat pendampingan. Selanjutnya, saya menggunakan matriks strategi pendampingan untuk memetakan kapasitas kepala sekolah dalam melakukan refleksi perubahan. Capaian kapasitas indikator komitmen perubahan juga dilakukan berdasarkan analisis rapor pendidikan. Rapor pendidikan setiap satuan pendidikan yang ada pada sekolah binaan, lalu saya petakan dan membuat perencanaan pendampingan pada tabel berikut ini. Dengan menggunakan aplikasi pemetaan dari perencanaan ini, maka diperolehlah strategi dan metode pendampingan yang akan saya lakukan. Selain itu, pada tahap perencanaan ini, saya juga melakukan pendampingan dengan menggunakan prinsip-prinsip pendampingan seperti kolaborasi, asimetris, kesetaraan, sehingga tidak ada lagi kecanggungan antara kepala sekolah, warga sekolah, serta pengawas sekolah, sehingga berdampingan membersamai sebagai mitra pada satuan pendidikan. Tahap kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Pada tahap kedua ini, pendampingan yang saya lakukan yaitu melakukan diskusi untuk mendiskusikan rapor pendidikan. Saya juga melibatkan partisipasi warga sekolah. Selanjutnya, kami mengadakan pelatihan evaluasi rapor pendidikan berbasis data bersama kepala sekolah dan guru agar memahami apa yang akan menjadi prioritas sekolah dan mengaplikasikan bagaimana strategi dan metode pendampingan. Pada tahap pendampingan yang dilakukan untuk memastikan program kerja disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Selain itu, saya juga melakukan coaching untuk menggali potensi yang dimiliki kepala sekolah agar dapat memaksimalkan potensi dan aset yang dimiliki sekolah agar program yang dilaksanakan berpihak kepada murid. Tahapan ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Pada tahap ketiga yang saya lakukan yaitu membersamai kepala sekolah ataupun guru dalam melaksanakan diskusi secara berkala yang bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan dan kemajuan program kerja pada satuan pendidikan. Selain itu, saya juga membersamai kegiatan ataupun program yang dilaksanakan sekolah binaan saya. Berikut ini adalah salah satu contoh tabel periodik pelaksanaan diskusi berkala yang saya lakukan pada sekolah binaan saya. Pada diskusi berkala yang dilakukan, saya mencatat atau memfokuskan pada komunitas belajar. Di sini saya menuliskan tentang urutan prioritas, nama satuan pendidikan, dan catatan pertemuan pada setiap. Berikut ini salah satu hasil produk dalam kegiatan Kombel, yaitu membuat modul ajar dengan menggunakan barcode. Tahap keempat yaitu pelaporan pendampingan. Pada tahap ini yang dilakukan yaitu menyusun hasil akhir pelaksanaan pendampingan, melaporkan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Dinas Pendidikan, lalu melakukan rencana tindak lanjut dan merefleksi pendampingan. Testimoni kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanita, Kepala SMP Negeri 3 Semedi Darat Ulu, salah satu sekolah binaan Ibu Ria Agustin. Saya akan mentestimoni pendampingan yang dilakukan Bu Ria selama di sekolah kami. Selama melakukan pendampingan, baik menggunakan metode daring atau luring, kesan saya menyenangkan dan sangat menarik. Praktik baik yang dilakukan Bu Ria kepada sekolah kami merupakan pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Seperti praktik baik yang disampaikan Bu Ria, manfaat pentingnya pembentukan komunitas belajar dan penyampaiannya ke PNM. Bu Ria orangnya baik dan ramah, sehingga kami senang dan semangat untuk belajar selama dibimbingnya. Walaupun Bu Ria pengawas muda, tapi Bu Ria dapat menjawab kebingungan kami selaku pimpinan di sekolah ini dengan pengalamannya yang fresh dan kekinian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bu Ria dan selalu memberikan kesehatan sehingga Bu Ria dapat terus memberikan ilmu pengetahuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.